Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah tiba di awal tahun baru 2021. Insya Allah saya juga akan membuat konten-konten yang fokus pada pembahasan filsafat, khususnya filsafat Islam, dan juga bagaimana melihat relevansi dan masa depan filsafat Islam, khususnya yang punya kontekstual di Indonesia dan dalam paradigma kebudayaan dan juga paradigma religiusitas di Indonesia. Selain itu juga mungkin saya juga akan mengulas berbagai macam topik-topik yang mungkin sedang hangat dibicarakan dan bagaimana filsafat menjadi sebuah metodologi sebagai sebuah jalan keluar untuk mengurai masalah-masalah yang sedang trending atau yang sedang hangat-hangatnya dibahas oleh berbagai macam kalangan ya. Nah, pada seri kali ini saya ingin membahas tentang apa yang pernah saya tulis di Jumat pertama di bulan Januari 2021 tentang masa depan filsafat Islam dan keindonesiaan kita ya. Nah, kalau kita melihat di era 70 dan 80-an di Indonesia, itu adalah era bertumbuhnya reformis atau pembaruan pemikiran Islam yang dibawa oleh beberapa tokoh seperti Nurholis Majid yang kita kenal dengan nama panggilan Cak Nur, dibawa oleh Mulyadi Kartanegara yang menulis bagaimana menulis paper tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana Harun Nasution dan kiprahnya membangun prodi filsafat agama atau akidah filsafat. Nah, nanti kita akan mengulas lebih jauh dari ketiga tokoh ini, bagaimana mereka mencoba membumikan atau dalam kata lain mencoba mengenalkan studi-studi filsafat di Indonesia, walaupun tidak secara spesifik mereka menulis tentang filsafat ya, seperti itu. Nah, jadi ide-ide pembaruan pemikiran Islam itu mendapatkan respon yang sangat baik ya dari kalangan intelektual, dari kalangan cendekiawan Islam, dan juga para akademisi serta umat Islam di Indonesia, sebagai sesuatu yang diklaim sebagai jalan keluar dari berbagai macam masalah, dari berbagai macam problem yang dihadapi umat Islam Indonesia pada saat itu ya, di era 70-an 80-an tersebut ya. Tapi bukan berarti bahwa hadirnya filsafat pada era 70-an itu berjalan mulus, tapi juga banyak menuai kritik-kritik yang tajam dari berbagai macam intelektual dan juga cendekiawan, karena dianggap bahwa filsafat nanti akan dikhawatirkan menjauhkan orang dari tradisi fikih ya, tradisi yang sifatnya usuluddin ketimbang atau mungkin dianggap sebagai banyak mudaratnya. Jadi filsafat Islam juga di era 70-an tidak berjalan mulus, dan juga banyak kritik-kritik itu, kritik-kritik pasca Al-Ghazali mengkritik filsafat dalam tahafut al-falsafiyah itu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu melihat apa saja yang menjadi problem umat Islam di Indonesia di kala itu ya. Nah, bahwa umat Islam Indonesia di awal era 70-an itu memang menghadapi dialektika pertarungan ideologi ya. Ada berbagai macam pertarungan ideologi, ada yang mungkin nasionalisme, dan juga pertarungan narasi negara Islam dan segala macam, mungkin sama seperti sekarang. Jadi ada persamaan era 70-an dan era sekarang ya, kalau kita melihat persoalan umat Islam di Indonesia. Jadi sebenarnya mungkin perdebatannya itu mengkerucut di era ini ya,
tentang bagaimana isu negara Islam, demokrasi dan Islam, bagaimana Pancasila dan juga Islam, misal seperti itu, serta wacana-wacana di bidang usuluddin dan di bidang fikih ya seperti itu. Selain itu adanya kritik terhadap kehidupan modern ya, karena era 70-an 80-an itu memang awal mulanya di Indonesia kehidupan modern itu bertumbuh, industri-industri ekstraktif itu juga bertumbuh, kemudian dengan bertumbuhnya industri itu juga melahirkan berbagai macam problem-problem sosial dan kebudayaan di Indonesia. Nah jadi Islam yang diklaim atau Islam yang kita anggap memiliki sebuah jalan keluar mesti memiliki sebuah metodologi yang relevan untuk mengeluarkan umat Islam dari problem-problem yang saya sebutkan tadi seperti itu. Nah, kebutuhan akan metodologi inilah yang menjadi awal mulanya bagaimana filsafat Islam itu bisa masuk, atau filsafat itu juga bisa masuk ke Indonesia, yang dibawa oleh pemikir atau pembaharuan pemikiran Islam oleh tokoh-tokoh cendekiawan di Indonesia tadi ya. Nah, kebutuhan akan metodologi inilah sehingga para reformis Islam mencoba mencari cara untuk dengan cara memasuki babak baru dalam mengembangkan diskursus ilmu pengetahuan ya. Nah, salah satu pengembangan diskursus itu adalah memasuki secara intensif pengkajian filsafat Islam baik secara individu, komunitas dan juga universitas atau kampus ya. Nah, banyak sekali bahwa komunitas-komunitas filsafat secara intensif itu hadir di era 70-an, tidak sebanding dengan komunitas filsafat yang ada sekarang. Dulu memang antusiasme para intelektual, mahasiswa semacamnya membaca buku-buku karya-karya dari misalnya filosof-filosof yang berkembang di Barat, filosof kontemporer seperti Sartre misalnya, seperti Foucault misalnya. Jadi filosof-filosof posmo yang masuk mencoba menawarkan sebuah gagasan untuk mengkritik modernitas ya seperti itu. Nah, tidak lain juga bahwa filsafat Islam juga masuk bagaimana untuk melihat mengurai masalah-masalah problem yang ada. Nah ini para cendekiawan, para pembaruan atau reformis pembaruan Islam di Indonesia juga ikut andil bagaimana memasuki babak baru untuk melihat filsafat Islam sebagai sebuah metodologi berpikir rasional dan juga ilmiah untuk menguraikan masalah-masalah yang ada yang dihadapi oleh umat Islam kala itu ya seperti itu. Nah, filsafat Islam meng-Indonesia. Nah, sebenarnya kendala yang awal dihadapi masuknya filsafat Islam di Indonesia itu ya sama seperti sejarah filsafat Islam itu sendiri ya, di berbagai macam tempat ya. Karena memang ada beban sejarah, ada beban historis bahwa ada dialektika yang belum selesai, adalah dialektika Imam Al-Ghazali yang mengkritik filsafat, bahwa filsafat akan menjauhkan manusia dari berbagai macam ritual-ritual amaliyah keagamaan, misalnya seperti itu. Dan juga bagaimana Ibnu Rushd yang juga mengedepankan berpikir filosofis ya seperti itu. Jadi dialektika kritika antara Al-Ghazali dan juga Ibnu Rushd ini memang sangat masif, yang kemudian konflik ini diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Padahal konflik ini bisa kita lihat sebagai sebuah peluang dalam berkembangnya masa depan Islam ya seperti itu. Tetapi cenderung bahwa sejarah pemikiran ini dilihat sebagai sebuah dialektika yang hanya melahirkan konflik-konflik baru, misalnya antar mazhab misalnya, ataupun antar para cendekiawan seperti itu ya. Nah, jadi dinamika ini cukup keras sehingga berdampak pada kekhawatiran sebagian ulama, sebagian umara kita dan pesantren khususnya untuk tidak mengenalkan atau mempelajari
disiplin ilmu filsafat secara intensif. Ini problem awal-awal filsafat Islam itu di Indonesia ya. Nah, selain problem yang dihadapi di era 70-an adalah minimnya literatur buku-buku filsafat juga ya yang berkembang di Indonesia. Sudah pasti kita akan pada era itu ya banyak sekali buku-buku yang mungkin belum diterjemahkan, diserap kembali ke dalam bahasa Indonesia, kemudian coba diuraikan, kemudian untuk dipahami dalam kaidah bahasa Indonesia misal seperti itu. Jadi minimnya literatur itu sehingga banyak para cendekiawan muslim, para intelektual muslim itu mencari cara bagaimana cara bisa mendapatkan pemahaman tentang filsafat. Akhirnya banyak dari intelektual dan cendekiawan kita pada waktu itu mereka melanjutkan studi mereka ke Eropa, ke Amerika, bahkan ke Asia Timur untuk mempelajari ilmu filsafat. Misalnya ada Buya Syafi'i Ma'rif, ada Nurholis Majid, dan juga misalnya Amin Rais yang terbang ke sekolah melanjutkan studi mereka di University of Chicago, kemudian dibimbing langsung juga oleh Fazlur Rahman ya. Nah, yang kita lihat bagaimana notabene Fazlur Rahman juga mendalami juga disiplin ilmu filsafat dan agama di Chicago. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Cak Nur, Buya Syafi'i Ma'rif itu di dalam tulisannya yang erat dengan pikiran-pikiran dari Fazlur Rahman yang intens mengajar filsafat Islam di University of Chicago. Teman-teman bisa baca karya-karya mereka ya. Nah, kemudian langkah strategis ya. Kalau kita bicara langkah strategis, nah selain itu juga ada satu hal yang paling strategis ya. Bagaimana Harun Nasution itu mempelopori pengajaran filsafat Islam untuk pertama kalinya di dalam kampus ya, di UIN, di IAIN, sebagai sebuah program studi akidah filsafat ya. Nah, prodi ini diharapkan menjadi udara segar bagi perkembangan filsafat Islam dalam mencetak intelektual dan cendekiawan Islam ya. Selain Harun Nasution juga pada kala itu prodi filsafat itu juga di filsafat Islam juga dibuat oleh Nurholis Majid di University of Paramadina dengan prodi falsafah agama seperti itu ya. Nah, dengan adanya langkah strategis tersebut, filsafat Islam di Indonesia semakin diminati oleh kalangan intelektual Islam dan semakin produktivitas di berbagai macam publikasi terkait filsafat Islam di era 70-80-an kala itu ya. Nah, bagaimana tantangan dan peluang filsafat Islam di Indonesia? Nah, bagaimana, seperti apakah masa depan filsafat Islam di era kekinian dan bagaimana konteksnya dengan keindonesiaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita melihat beberapa hasil research yang pernah dilakukan oleh Aan Rukmana, seorang pengajar juga di University of Paramadina Indonesia. Paper beliau, artikel beliau berjudul Pemetaan Pemikiran Filsafat Islam di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lacak, teman-teman bisa cari bagaimana Aan Rukmana ini mencoba memetakan filsafat Islam di Indonesia. Teman-teman bisa baca artikelnya banyak, teman-teman bisa browsing saja di internet dan segala macamnya ya. Nah, lanjut bahwa tantangan masa depan filsafat Islam dalam artikel itu ya, dalam sebuah kesimpulan Aan Rukmana, pertama bahwa kampus sebagai tempat produktif pengajaran filsafat Islam tidak semeriah tahun 80-an 70-an. Kini pengkajian itu semakin redup ya, karena isu tentang filsafat itu mencuat kembali di era milenial hari ini, dengan bangkitnya populisme Islam misalnya, bangkitnya politik identitas, sehingga isu-isu filsafat ini direduksi oleh hal-hal semacam itu, sehingga ketika orang masuk mempelajari ilmu filsafat kemudian cenderung lebih cepat dijustifikasi bahwa seorang yang belajar filsafat adalah seorang yang misalnya dianggap sebagai seseorang yang liberal, dianggap sebagai seorang yang kafir dan segala macamnya seperti itu, sehingga
kampus sebagai tempat produktivitas lahirnya dan tumbuhnya filsafat juga akhirnya jarang diminati oleh mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang ingin masuk dalam prodi tersebut ya. Kemudian miss-nya atau tidak miss-nya tidak integratifnya antara pengajaran filsafat di kampus dengan kehidupan sehari-hari mahasiswanya yang seperti itu, sehingga kurikulum filsafat itu hanya terbatas kepada aspek pengajaran sejarah filsafat misalnya, tidak mengembangkan satu cara berpikir yang utuh, bagaimana itu bisa menjadi guide atau menjadi bimbingan para mahasiswa yang menghadapi kehidupannya. Misalnya adalah menghadapi krisis eksistensi. Biasa kalau mahasiswa mungkin fase umur 20 tahun itu ya, mengalami krisis eksistensi ya. Nah ini filsafat harusnya bisa menjadi solutif di kampus seperti itu ya. Kedua, minimnya lembaga kajian-kajian filsafat ya yang secara intensif ya membahas tentang filsafat Islam. Tidak semeriah di era 80-an pada kala itu. Di Indonesia mungkin hanya beberapa komunitas filsafat yang secara intensif menjadikan filsafat ini sebagai sebuah kajian yang populer ya. Misalnya ada komunitas banyak komunitas yang teman-teman bisa acak sendiri ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang ketiga adalah diskursus filsafat yang disorientasi tidak relevan terhadap fenomena dewasa ini. Nah, jadi banyak orang tidak melihat atau para pegiat filsafat juga tidak membuka cakrawala mereka untuk menguraikan masalah-masalah dewasa ini yang sedang dihadapi oleh umat Islam dan juga warga masyarakat Indonesia pada saat ini, sehingga orang tidak mengerti orientasi tujuan dari kenapa orang harus belajar filsafat, khususnya filsafat Islam. Nah, kemudian selain tantangan-tantangan itu juga filsafat Islam memasuki masa-masa tersulitnya ya di era ini ya, di era milenium ini ya, karena dihadapkan situasi politik, dihadapkan dengan populisme, akhirnya filsafat ini juga minim untuk diminati oleh para intelektual yang juga dipresur untuk menemukan sebuah formula yang baru untuk mengeluarkan umat Islam dari problem-problem yang dihadapinya seperti itu ya. Nah, jadi tendensi populisme dan politik Islam pada filsafat Islam memberikan diskursus yang tajam dan menjadikan dialektika Al-Ghazali dan Ibn Rushd sebagai modalitas konflik. Nah ini tadi, jadi beban sejarah ini kemudian ditarik lagi ke arah ke era ini, sehingga konflik ini kemudian berlanjut ke sampai era milenial pada hari ini ya, era milenium pada hari ini, sehingga cara-cara itu cukup berhasil mengkooptasi wacana filsafat Islam dan menganggap filsafat adalah oposisi dari agama, padahal kan agama tidak beroposisi pada filsafat Islam. Oposisi dari agama itu adalah ketidakadilan, kesewenang-wenangan ya. Jadi itu adalah lawan dari agama. Sedangkan kalau kita menghadapkan agama dan filsafat, bahwa filsafat bukan lawan dari agama dan agama juga bukan lawan dari filsafat. Lawan dari agama adalah ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan segala macamnya yang dilakukan atas nama agama itu sendiri ya, misal seperti itu. Nah, dan juga lawan filsafat bukan agama. Lawan filsafat adalah lawan filsafat adalah sebuah ketidakbijaksanaan, ketidaksadaran, sehingga filsafat ingin mengembalikan kebijaksanaan, mengembalikan hikmah dan cinta itu, dan juga filsafat ingin mengembalikan metodologi tersebut ya, untuk bagaimana melihat menguraikan sebuah masalah. Jadi filsafat lawannya bukan agama, filsafat lawannya adalah manipulasi, subordinasi ya.
Jadi itu yang ingin dicapai oleh filsafat. Jadi kalau ada yang orang menentangkan filsafat dan agama, bagi saya itu tidak relevan, karena mereka tidak bisa saling dihadap-hadapkan, karena filsafat dan agama bahwa filsafat sebagai metodologi bisa melihat agama sebagai sebuah yang rasional, sebagai agama yang secara sains dan ilmiah seperti itu. Jadi tidak saling berhadapan-hadapan. Nah, dari penguraian terkait tentang filsafat Islam, mestinya ini berpotensi menjadi sebuah peluang ya bagi masa depan filsafat Islam di Indonesia. Nah, pertama, kampus sebagai tempat mimbar bebas mestinya memberi akses kepada masyarakat akademiknya untuk untuk secara terbuka melakukan pengkajian filsafat Islam ya, serta memberikan orientasi filsafat Islam sebagai guide yang dapat dipegang untuk menjalani kehidupan sehari-hari dalam menghadapi problem kedirian ya. Peluang kedua bahwa peran vital lembaga atau komunitas belajar yang intensif membangun wacana filsafat Islam dengan semangat kebudayaan dan keindonesiaan. Nah, peran komunitas belajar ini mampu menjadi peluang dalam mensosialisasikan pemikiran filsafat Islam baik di masyarakat akademik maupun masyarakat secara luas. Jadi komunitas itu kan lebih dekat dengan lingkaran masyarakat. Jadi dia adalah pintu, dia adalah penyambung lidah filsafat, lidah rakyat ya, hal seperti itu. Jadi dia mampu mengkomunikasikan pikiran-pikiran filsafat yang mungkin sudah difilter, kemudian juga sudah diserap dalam bentuk bahasa yang lebih sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat seperti itu. Nah, ketiga adalah filsafat Islam mesti mampu menjawab problem dewasa ini ya, dengan menawarkan konsep dan metodologi yang relevan. Hal ini sejalan dengan fungsi filsafat Islam, misalnya dalam menghadapi populisme, menghadapi politik identitas, dan bagaimana melihat titik sambung antara nalar agama dan nalar negara. Nah, filsafat Islam bisa melihat menawarkan sebuah metodologi dalam melihat titik sambung atau titik temu antara agama dan filsafat. Nah, dengan menjadikan tantangan sebagai peluang, kita berharap filsafat Islam memiliki masa depan yang cerah, berkontribusi merawat kesinambungan sejarah bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ya. Kita tidak ingin bahwa negara ini diobrak-abrik oleh orang-orang yang tidak terbuka, oleh orang-orang yang selalu mengedepankan kekerasan, tidak mau berdialog dan segala macamnya. Jadi kita berharap filsafat Islam bisa menjadi sebuah metodologi yang ilmiah dan rasional untuk tetap menjaga keutuhan Republik kita Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kurang lebih itu saja di video kali ini.